Kali ini kelompok kita akan membuat video tentang materi sosiologi. Nah, kira-kira apa aja yang kita bahas ya? Yang apa ya? Teman-teman, jadi yang bakal kita bahas ada integrasi sosial, kohesi sosial, dan perdamaian. Yuk kita tonton, yeay! Yang pertama, integrasi sosial. Integrasi sosial berarti keselarasan atau kesatuan yang terjadi di masyarakat yang berskala kecil maupun besar. Dengan banyaknya perbedaan seperti kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, dan lain-lain. Jadi, tiap-tiap anggota harus menjalankan tugasnya dengan baik agar dapat mewujudkan integrasi sosial atau kohesi sosial ini. Oke teman-teman, jadi yang selanjutnya adalah syarat integrasi sosial. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan. Kedua, terciptanya kesepakatan. Yang ketiga, norma-norma yang konsisten yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu bentuk integrasi sosial. Nah, yang pertama, integrasi normatif dapat diartikan sebagai sebuah bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional yang terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, untuk integrasi koersif dapat terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Yang keempat, contoh integrasi. Contoh integrasi sosial salah satunya keluarga sebagai kelompok sosial pertama yang mewujudkan integrasi sosial. Dan bentuk perwujudannya ialah sebagai kepala keluarga yang tidak membeda-bedakan derajat antara anak satu dan juga yang lainnya. Yang selanjutnya adalah kohesi sosial. Kohesi sosial merupakan rasa keterikatan masyarakat yang terbentuk dengan sendirinya. Kemampuan untuk bekerja sama dalam suatu etnis yang kemudian menghasilkan kerekatan hubungan di antara mereka. Terdapat 4 elemen yang secara mutlak tidak dapat dipisahkan dalam mencapai kohesi sosial. Di antaranya adalah kesetaraan tanpa adanya diskriminasi, harkat dan martabat, dijunjung tinggi komitmen untuk berpartisipasi serta kebebasan individu dengan adanya pengembangan diri. Selanjutnya adalah pendekatan kohesi sosial. Nah, kohesi sosial ada 2. Yang pertama, negative approach. Yang kedua, positive approach. Yang pertama, negative approach atau pendekatan negatif. Pendekatan ini memandang kohesi sosial di masyarakat tidak terjadi karena adanya hal atau faktor negatif yang menyebabkan tidak terciptanya hubungan masyarakat yang baik. Yang kedua, positive approach atau pendekatan positif. Pendekatan ini menekankan bahwa masyarakat secara keseluruhan memiliki kemampuan untuk mendapatkan kualitas hidup yang bagus bagi dirinya atau dalam arti kata lain untuk membentuk keadaan di mana kohesi sosial dapat tercipta berdasar kualitas hidup. Dan selanjutnya adalah dimensi kohesi sosial. Kohesi sosial dapat dibagi menjadi sedikitnya 3 berhubungan dimensi teori dan sosial. Di antaranya, 1. Rasa memiliki. Menjadi tingkat di mana anggota individu merasakan seolah-olah mereka adalah suatu bagian penting dari masyarakat atau kelompok. Yang kedua, rasa moral. Mengacu pada tingkat di mana anggota suatu masyarakat atau kelompok bahagia dan bangga menjadi anggota. Yang ketiga, kepercayaan masyarakat. Kepercayaan dianggap menjadi sebagai perekat yang menyatukan kelompok masyarakat bersama dan membuat tindakan yang saling mempertahankan pekerjaan bersama. Contoh kohesi sosial, gotong royong. Masyarakat yang terbiasa dengan gotong royong cenderung memiliki kohesi sosial yang kuat. Gotong royong memungkinkan anggota masyarakat untuk saling membantu dalam menyelesaikan masalah dan memperkuat rasa kebersamaan. Ada perdamaian. Tujuan utama resolusi konflik adalah terciptanya perdamaian. Pada dasarnya, tidak ada manusia yang ingin terlibat terus dalam konflik. Setiap manusia pastinya menginginkan terciptanya perdamaian. Perdamaian adalah suatu kondisi di mana masyarakat bisa hidup secara berdampingan, meskipun masyarakat tersebut mempunyai perbedaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis perdamaian sosial. Yang pertama adalah perdamaian positif. Perdamaian positif adalah terpenuhinya rasa aman dan keadilan ekonomi dari sistem yang berlaku sampai terhapusnya diskriminasi ras, etnis, dan agama oleh struktur sosial. Yang kedua adalah perdamaian negatif. Perdamaian negatif adalah kondisi damai yang ditandai dengan ketiadaan konflik antara kedua belah pihak atau lebih, ketiadaan asimetri ketakutan, ketiadaan kekerasan, dan ketiadaan perbenturan kepentingan. Untuk bahasan yang terakhir yaitu contoh perdamaian. Contoh perdamaian ada 3. Yang pertama, saling menghormati dan menjaga antara sesama manusia.
Yang kedua, tidak memandang ras, suku, dan agama. Yang nomor tiga, saling membantu dan saling bahu-membahu untuk setiap permasalahan ataupun konflik dan adanya tegang rasa. Contoh nyata dari perdamaian negatif yaitu dua kelompok sosial yang sepakat dengan berusaha untuk melakukan perampokan di bank. Nah, itu tadi teman-teman yang dapat kita sampaikan. Gimana, udah paham belum? Sudah ya, harus paham dong. Oke, mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.